Wajah Buddha yang kamu kenal hari ini, mata setengah terpejam, rambut bergelombang, jubah yang berlipat indah, ternyata punya DNA yang tak terduga. Sebagian dari wajah itu lahir dari pahatan tangan-tangan yang dulu memahat dewa-dewa Yunani. Dan kisah bagaimana ini terjadi dimulai dari seorang penakluk bernama Alexander Agung. Mari kita telusuri. Apakah kamu pernah terpikir, kenapa patung Buddha di seluruh dunia punya pakem yang mirip? Rambut keriting bergelung, cuping telinga yang panjang, jubah yang menutup satu bahu, aura tenang yang sama. Dari Borobudur sampai Kyoto, dari Bangkok sampai Tibet, ada benang merah visual yang menyatukan semuanya. Pertanyaannya, dari mana pakem itu berasal? Jawabannya membawa kita 2300 tahun ke belakang, ke sebuah pertemuan budaya yang mengubah sejarah seni selamanya. Inilah fakta pertama yang mengejutkan. Selama kurang lebih 500 tahun pertama, umat Buddha tidak pernah menggambar atau memahat sosok Sang Buddha. Kenapa? Karena saat itu, menggambarkan beliau dalam wujud manusia dianggap terlalu membatasi sesuatu yang telah melampaui segala bentuk. Jadi bagaimana mereka menggambarkan Sang Buddha? Lewat simbol, roda Dharma, Dhammacakka, pohon Bodhi, jejak kaki, Buddha pada, dan takhta kosong beralas teratai. Ini disebut tradisi anikonik, masa di mana kehadiran Buddha justru ditandai oleh ketiadaan wujudnya. Sekarang masuklah Alexander Agung. Sekitar tahun 327 sebelum Masehi, pasukannya menaklukkan wilayah yang sekarang menjadi Pakistan Utara dan Afghanistan, sebuah kawasan bernama Gandhara. Alexander sendiri tidak lama berada di sana, tapi yang dia tinggalkan jauh lebih abadi daripada penaklukannya. Ribuan tentara, seniman, dan pedagang Yunani yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Selama berabad-abad sesudahnya, lahir kerajaan-kerajaan Indo-Yunani, tempat di mana budaya Yunani dan India hidup berdampingan, bercampur, dan saling memengaruhi. Dan di tanah inilah sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Sekitar abad pertama Masehi, di Gandhara, para seniman yang selama turun-temurun terlatih memahat dewa-dewa seperti Apollo mulai memahat sesuatu yang baru, sosok Sang Buddha dalam wujud manusia. Karena tangan mereka terbiasa dengan estetika Yunani, Buddha pertama gaya Gandhara tampak sangat Yunani. Rambutnya bergelombang seperti dewa-dewa Yunani, jubahnya berlipat menyerupai toga Romawi, wajahnya mengingatkan pada sosok Apollo. Bahkan lingkaran cahaya atau halo juga dikenal dalam tradisi seni Yunani. Inilah awal mula citra Buddha dalam wujud manusia yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tapi tunggu, disinilah banyak konten viral keliru. Banyak yang bilang orang Yunani lah yang menciptakan patung Buddha pertama. Faktanya, tidak sesederhana itu. Di waktu yang hampir bersamaan, di kota Mathura, India Tengah, para seniman India juga mulai memahat Buddha dalam wujud manusia. Namun gaya mereka berbeda total. Bentuk tubuhnya lebih bulat dan berisi. Rambutnya berupa keriting-keriting kecil menyerupai cangkang siput. Akar estetikanya berasal dari tradisi patung yaksha India kuno, bukan dari Yunani. Para sejarawan masih berdebat sampai hari ini mengenai siapa yang benar-benar lebih dahulu. Jawaban paling jujur adalah bahwa dua peradaban di dua tempat yang berbeda, hampir pada waktu yang bersamaan, sama-sama mulai menggambarkan Buddha
dalam wujud manusia. Bukan satu yang menang, melainkan dua sungai yang akhirnya bertemu. Lalu gaya Buddha ini mulai bepergian. Melalui jalur sutra, citra Buddha dari Gandhara dan Mathura menyebar ke Xinjiang, China, Korea, dan Jepang, membentuk cara miliaran orang membayangkan sang tercerahkan. Namun ada satu bagian yang sering dilupakan buku sejarah. Nusantara juga bagian dari kisah ini. Melalui jalur perdagangan maritim, ikonografi Buddhis ini sampai ke Sriwijaya di Sumatera, pusat pendidikan Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Dari sana, pengaruh tersebut mengalir ke Jawa dan mengkristal dalam salah satu mahakarya peradaban manusia, Borobudur. Setiap dari 504 arca Buddha di Borobudur membawa jejak yang berakar hingga ke pertemuan Yunani dan India ribuan tahun sebelumnya. Indonesia bukan penonton sejarah ini. Indonesia adalah salah satu puncaknya. Sekarang, pelajaran Dharma yang dalam dari semua ini. Kalau wajah Buddha yang kita kenal sebenarnya merupakan campuran dari banyak budaya, Yunani, India, Persia, China, dan Jawa. Apakah itu mengurangi kesakralannya? Justru sebaliknya. Buddha sendiri mengajarkan bahwa bentuk fisik bukanlah esensi. Patung, rupang, dan gambar hanyalah upaya, sarana terampil untuk membantu pikiran kita mengingat dan menghormati. Seperti jari yang menunjuk bulan, jari itu bukan bulan. Maka wajah Buddha yang berubah dari abad ke abad dan dari budaya ke budaya bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Dharma hidup, cukup hidup untuk berbicara kepada setiap bangsa dalam bahasa visual mereka sendiri. Ada dua ajaran Buddha yang hidup nyata dalam kisah ini. Yang pertama adalah anicca, ketidakkekalan. Bahkan cara kita menggambarkan Buddha terus berubah. Tidak ada wujud asli yang beku selamanya. Segala sesuatu mengalir, termasuk seni. Yang kedua adalah interbeing, saling keterhubungan. Patung Buddha di kamarmu atau di vihara dekat rumahmu mengandung di dalamnya imajinasi seniman Yunani, spiritualitas pertapa India, keterampilan pengrajin Gandhara, pelayaran pedagang Sriwijaya, dan ketekunan para pemahat Jawa. Satu patung kecil mengandung ribuan tahun pertemuan antar manusia. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Bahkan sebuah patung adalah hasil dari kita semua. Jadi, lain kali jika kamu melihat patung Buddha, entah di vihara, di museum, atau di Borobudur, ingatlah, kamu sedang menatap sebuah jembatan antar peradaban. Buah dari pertemuan tak terduga antara timur dan barat. Bukti bahwa hal-hal terindah dalam sejarah manusia sering lahir bukan dari penaklukan, melainkan dari perjumpaan. Dan bahwa Dharma, seperti yang diajarkan Sang Buddha, tidak pernah takut berubah wujud selama inti kebijaksanaannya tetap utuh.
Apakah kamu suka kisah sejarah Buddhis seperti ini? Simpan dan bagikan biar makin banyak yang tahu bahwa Indonesia bukan penonton sejarah Dharma dunia. Indonesia adalah salah satu puncaknya. Sabe satta bhavantu sukhitata.